Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Siti Nur Komariah, SST MM, dosen pada program studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT di Politeknik APP Jakarta. Saya memiliki kompetensi di bidang manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pemasaran Internasional. Mata kuliah Pemasaran Internasional merupakan mata kuliah kekhususan rumpun ilmu pada semester 5 yang memiliki bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun mata kuliah prasyarat dari pemasaran internasional ini adalah manajemen pemasaran dan asesmen pasar. Mata kuliah pemasaran mempelajari tentang perencanaan dan strategi pemasaran internasional yang dimulai dari konsep dan ruang lingkup pemasaran internasional, analisis lingkungan internal dan eksternal, riset pasar ekspor, perumusan strategi pemasaran internasional, klasifikasi barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan di pasar ekspor. Kemudian, tentang konsep penetapan harga, saluran distribusi dan promosi, yang dilanjutkan dengan personal selling serta teknik negosiasi dalam kerangka pemasaran internasional. Setelah mempelajari pemasaran internasional, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman baik secara teori maupun praktik tentang cara perusahaan dapat melakukan pemasaran internasional dan berekspansi ke berbagai negara. Dalam pembelajaran, saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Teknik yang pertama yaitu Delivery, yaitu tentang cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Dalam pembelajaran, saya menggunakan bahan ajar berupa PowerPoint yang disusun bersama tim dosen pengampu mata kuliah pemasaran internasional yang merujuk pada 3 buku referensi. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa video yang diunduh dari YouTube sebagai bahan diskusi di kelas bersama mahasiswa. Pada kelas praktikum, saya bersama tim dosen pengampu menyusun sebuah modul yang berisi tentang panduan dan buku kerja yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran praktikum pemasaran internasional. Metode yang kedua yaitu interaction, merupakan cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama melakukan pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode SCL, yaitu Student Learning Center. Dengan metode ini, saya menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Melalui metode ini, mahasiswa akan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami materi yang saya sampaikan. Selain itu, mahasiswa juga menjadi lebih kreatif, lebih interaktif, dan lebih mandiri. Saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa, baik di awal maupun di akhir pembelajaran, untuk mengajukan pertanyaan terkait topik yang telah didiskusikan. Pada beberapa pertemuan, mahasiswa akan melakukan small group discussion untuk mendiskusikan beberapa studi kasus yang saya berikan kepada mahasiswa. Mahasiswa juga akan mensimulasikan riset pasar ekspor serta melakukan perumusan strategi pemasaran internasional yang akan dipresentasikan pada akhir perkuliahan. Metode lain yang saya gunakan yaitu role play. Mahasiswa dibagi ke dalam 6 kelompok.
Setiap anggota kelompok berbagi peran sebagai buyer dan marketer untuk mensimulasikan teknik negosiasi dalam pemasaran internasional. Selanjutnya, teknik yang ketiga adalah assessment, yang saya lakukan untuk mengukur tingkat pencapaian mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan pemasaran internasional. Asesmen dilakukan berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan secara objektif kepada setiap mahasiswa melalui berbagai metode, yaitu kuis, penugasan, presentasi kelompok, makalah, UTS, dan UAS. Selanjutnya, hasil penilaian akan diunggah pada SIAP Politeknik APP Jakarta. Materi pembelajaran yang disusun bersama tim dosen pemasaran internasional mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. CPL mencakup unsur sikap, kompetensi dasar, pengetahuan, dan kompetensi khusus. Ada 2 CPL yang dibebankan pada mata kuliah pemasaran internasional. Pertama, menguasai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ekonomi secara umum dan internasional. Dan kedua, menguasai pengetahuan tentang e-commerce, teknik pemasaran, dan manajemen pemasaran produk ekspor dan impor, komoditi ekspor-impor, serta penilaian atau asesmen pasar di lokal dan internasional. Dari 2 CPL tersebut, selanjutnya diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 mampu memahami ruang lingkup dan lingkungan pemasaran internasional. CPMK 2 mampu mensimulasikan riset pasar dan perumusan strategi pemasaran internasional. CPMK 3 mampu memahami konsep barang dan jasa, penetapan harga, dan saluran distribusi pada pemasaran internasional. Dan yang keempat, mampu menerapkan komunikasi pemasaran internasional. Kemudian, dari 4 CPMK tersebut akan diturunkan menjadi 8 sub CPMK. Dan 8 sub CPMK tersebut akan diturunkan menjadi 14 pertemuan perkuliahan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun 8 CPMK tersebut adalah sebagai berikut. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi ruang lingkup dan tantangan pemasaran internasional. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal pasar global. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu mensimulasikan proses riset pasar ekspor. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis dan mengadaptasi strategi pemasaran global. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu mengklasifikasikan barang dan jasa pada proses pemasaran. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu mengadaptasi konsep penetapan harga di pasar global. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis saluran distribusi global. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendemonstrasikan proses komunikasi dalam pemasaran internasional. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pemasaran internasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana sehat hari ini? Sudah absen? Sudah. Masuk semua nggak hari ini? Masuk. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kedua di mata kuliah pemasaran internasional. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kita dapat memperoleh manfaat, ya.
Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dan ruang lingkup pemasaran internasional. Ya. Hari ini kita akan mempelajari topik yang kedua, yaitu tentang lingkungan pemasaran internasional. Baik. Kenapa sih kok kita harus memahami lingkungan eksternal atau memahami lingkungan dalam pemasaran internasional? Yang pertama, karena lingkungan berubah dengan cepat. Teman-teman bisa melihat bagaimanakah fenomena yang terjadi dalam, terutama sejak COVID sampai hari ini. Bagaimanakah teman-teman mungkin bisa melihat yang terjadi, fluktuasi nilai tukar rupiah, ya, volatilitas harga, inflasi, kemudian terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, disambung lagi dengan perang Timur Tengah. Nah, gejolak-gejolak ini tentunya menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi global yang disebabkan oleh kondisi politik awalnya, ya, berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal ekonomi, kemudian kita spesifikkan dalam perdagangan internasional. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimanakah kondisi atau neraca perdagangan Indonesia, seperti apa dalam kondisi gejolak ekonomi saat ini. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan konsumen itu berubah dan berbeda-beda. Jadi pada dasarnya, konsumen itu akan memiliki kebutuhan yang berbeda, tergantung pada kondisi sosial dan ekonominya. Ketika dulu misalkan pendapatannya masih di bawah 10 juta, tentu mereka akan merubah gaya hidupnya ketika mereka memiliki pendapatan 15 juta ke atas misalkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan konsumen juga berubah-ubah. Teman-teman bisa melihat bagaimanakah pergeseran perubahan konsumsi masyarakat atau penduduk secara global maupun di Indonesia pasca COVID. Dulu kita tidak pernah menggunakan masker. Kita nggak pernah mungkin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kita bisa melihat bagaimanakah perubahan perilaku kemudian setelah adanya pandemi COVID. Dan ternyata kan COVID sampai saat ini masih tinggi ya. Di Singapura masih ada. Bahkan karena ancaman-ancaman tersebut masih ada, sehingga penduduk itu atau manusia itu akan lebih peduli terhadap kesehatan. Sehingga barang-barang kesehatan, produk farmasi, itu permintaannya menjadi tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya persaingan usaha. Teman-teman bisa melihat bagaimanakah perusahaan itu bersaing, berkompetisi. Supaya apa? Mendapatkan keuntungan. Supaya dia market share-nya bisa lebih banyak. Ketika ekspor, mereka bisa ekspor lebih banyak di berbagai negara. Nah, tentunya setiap perusahaan itu kan akan berkompetisi. Tidak hanya perusahaan, tapi juga negara. Ya, mereka akan berkompetisi bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dan market share yang lebih besar. Nah, tentunya ketika ada satu perusahaan meluncurkan, misalnya nih, ketika ada Gojek, ada Grab, mereka mengembangkan platform digital untuk taksi online. Apa yang dilakukan oleh Bluebird? Join dengan? Ya, betul. Join dengan perusahaan Gojek, jadi ada Bluebird. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Dia mengembangkan platform sendiri juga. Selain dia melakukan join dengan Gojek, kemudian dia mengembangkan platform sendiri, yaitu Bluebird. Itulah yang kemudian yang disebut dengan respon. Jadi ketika ada perubahan-perubahan tersebut, perusahaan ini harus merespon. Nggak bisa diam aja. Ketika perusahaan tidak melakukan respon, contohnya taksi apa? Express.
Gamia, Taksi Putra. Bagaimana ketika mereka tidak melakukan respon atau perubahan terhadap bisnisnya ketika Gojek dan Grab mengganggu pasar mereka. Sekarang mereka udah nggak ada ya. Ya, mereka sudah bangkrut. Tapi dengan Bluebird melakukan perubahan, mereka bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itulah kenapa pentingnya melakukan respon. Selanjutnya adalah dengan melakukan respon tersebut, tentunya perusahaan akan melahirkan kebijakan, strategi. Jadi mereka akan melihat, oke, kondisi pasar sekarang saat ini seperti apa. Lalu kemampuan kita perusahaan secara internal itu seperti apa. Dan tentunya mereka akan merespon merumuskan strategi. Contohnya ada tadi yang dilakukan oleh Bluebird. Itu adalah keluaran bentuknya adalah strategi atau kebijakan yang dilakukan supaya mereka bisa bertahan dan mendapatkan daya saingnya. Gitu ya. Sampai sini difahami? Nah, jadi dalam lingkungan itu ada yang disebut lingkungan internal dan juga eksternal. Lingkungan internal itu apa? Kalian masih ingat dulu saat mempelajari di manajemen pemasaran, ada yang disebut dengan bauran pemasaran. Nah, itu adalah kondisi internal. Apa itu? Itu adalah variabel-variabel atau kondisi yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Dikontrol masuknya perusahaan bisa menentukan strategi di situ. Contohnya ketika menentukan harga. Ada yang masih ingat nggak? Bauran pemasaran itu apa aja? Produk. Kemudian? Price. Promotion, kemudian place. Ya, jadi kalau ada yang menyebut bauran pemasaran itu 4. Nah, dalam hal ini kita nanti akan belajar 7 supaya lebih kompleks, ya. Nah, kemudian ada lagi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini adalah kondisi yang tidak dapat dikontrol atau dikendalikan oleh perusahaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Yaitu merespon. Ya, merespon seperti yang tadi dilakukan oleh Bluebird. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, ketika melakukan analisis, apa yang dilakukan dulu? Eksternal atau internal? Internal atau eksternal? Ya, betul. Eksternal dulu. Kita harus tahu dulu lingkungan yang ada di luar itu seperti apa. Setelah kita mengetahui lingkungan eksternal, baru kan tadi kita membuat respon. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kondisi internal perusahaan. Kita punya barang apa? Bisa nggak ya masuk di negara tersebut? Kira-kira harganya cocok nggak di sana? Sesuai nggak dengan budaya di negara tersebut? Begitu. Apakah kebijakannya sesuai dengan produk kita? Oh, berarti kalau misalkan saya memasarkan ke negara tersebut, kemudian ada regulasinya, ada standarnya yang harus dipenuhi, berarti kita harus melakukan apa? Lihat kondisi internal kita. Gitu. Ya. Nah, hari ini kita akan fokus pada lingkungan eksternal. Karena tadi yang dilakukan adalah eksternal dulu. Nah, hari ini hanya fokus di satu ya, nanti kita akan mempelajari kondisi politik. Nah, biasanya dalam analisis lingkungan eksternal, itu yang digunakan adalah metode PESTEL. Nah, apa sih PESTEL itu? Ya, betul. Jadi ada 6 indikator yang akan dianalisis dengan PESTEL ini. Jadi ini adalah alat analisis untuk apa? Untuk mengetahui kondisi eksternal ya yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. Kemudian bagaimana penggunaannya? Pada saat perusahaan akan melaunching produk baru, akan menawarkan produk baru, atau perusahaan tersebut akan berekspansi memasuki negara yang baru. Mereka akan melakukan PESTEL. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tadi mengidentifikasi pada 6 komponen, ya. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah berupa kebijakan, berupa strategi untuk dapat
meningkatkan omset, meningkatkan penetrasi pasar dan market share perusahaan. Oke, sampai sini difahami? Teman-teman bisa melihatkan video ini bagaimanakah pengaruh dari kondisi politik terhadap perdagangan internasional, terhadap pemasaran internasional. Ya. It's also the top exporter of seed oils, accounting for 46% of the world's sunflower oil supply. Ukraine's agricultural exports were mainly to the global south, with countries such as Indonesia and Lebanon heavily dependent on its grain to feed their populations. Beyond its agricultural capacity, Ukraine is rich in minerals. With the mining industry worth more than $15 billion, the country is the world's fifth largest exporter of iron and the fourth largest exporter of titanium. It's a significant producer of gallium and germanium, which are used on semiconductors, fiber optics, and light-emitting diodes. Ukraine also produces nearly 70% of the world's neon and 40% of its krypton, both used in the semiconductor manufacturing process. Germany is heavily reliant on Russian gas to meet its energy needs. As Russia faces severe international sanctions for its invasion and retaliates by suspending key exports, shortages and higher prices in key sectors are likely to be felt all over the world. Yet the disruption is also likely to lead to long-term realignments of political and economic relationships as countries seek to replace the loss of Russian and Ukrainian imports with goods from other countries. Ya, setelah melihat video tadi, ada yang mau sharing? Apa yang bisa teman-teman dapatkan? Ya, silakan. Tersebut bukan hanya di faktor politik, tapi juga mempengaruhi di faktor ekonomi dan terutama pada sistem perdagangan internasionalnya, yang mana di video tersebut dijelaskan bahwa Ukraina sebagai negara pengekspor minyak biji bunga matahari terbesar dan Rusia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar, karena itu harga di banyak komoditi dunia akan meningkat. Ya, betul. Terima kasih Yusril atas penjelasannya. Nah, jadi tadi terjadi, saya tambahkan ya, jadi kenapa harga itu bisa naik? Karena terjadi disrupsi rantai pasok. Dampak dari perang Ukraina dan Rusia ini bisa meningkatkan terutama harga minyak, ya, kemudian harga gas, dan harga berbagai komoditas yang memang disuplai oleh Rusia dan juga Ukraina. Oke. Baik, selanjutnya, lalu bagaimana politik ini bisa mempengaruhi pemasaran internasional? Pada dasarnya, setiap negara itu ingin menunjukkan dalam sistem politik itu bagaimana pemimpin negara memperlihatkan kekuasaan mereka. Ya, kekuasaan bagaimana mereka bisa mempengaruhi bisnisnya. Karena di sini pemerintah satu negara itu punya kepentingan untuk apa? Melindungi industri di dalam negerinya dan menguasai pasar yang lebih banyak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang kemudian bisa mempengaruhi? Faktor apa saja? Yang pertama adalah kebijakan pemerintahnya. Tentunya saat ini orang-orang atau berbagai negara, berbagai perusahaan sedang melihat kebijakan apa yang akan dibuat oleh Pak Prabowo dalam memimpin Indonesia ke depan. Itu akan bisa mempengaruhi. Kemudian sekarang ini beberapa bulan ke depan banyak negara di dunia ini akan melakukan pemilihan ya, pemilihan presiden. Yang pasti akan berpengaruh banyak adalah ketika pemilihan presiden di Amerika. Karena tentunya kebijakan ekonomi yang mereka tetapkan, kebijakan politiknya itu akan mempengaruhi bagaimanakah negara-negara lain, terutama negara mitra dagangnya, untuk bisa melakukan perdagangan dengan mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah stabilitas politik. Kalau di satu negara kondisinya itu sering terjadi kerusuhan, atau saat ini terjadi peperangan, ya, seperti terutama sekarang Palestina dengan Israel, yang berdampak pada hampir semua negara di Timur Tengah, bahkan kita pun terkena dampaknya. Ya. Nah, kemudian ketidakstabilan ekonomi ini juga akan mempengaruhi
Karena tentunya akan menyebabkan risiko. Ya, ketika terjadi kerusuhan, berarti nanti berdampak pada ekonominya dan sosialnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah korupsi. Ya. Kenapa kok korupsi bisa mempengaruhi pemasaran internasional? Karena kalau di satu negara punya tingkat korupsi yang tinggi, mereka membayangkan ketika saya mau menjual satu barang ke negara itu yang tingkat korupsinya tinggi, maka berarti kalau saya mau masuk harus ada uang suap. Ya, mungkin kalian sering mendengar itu. Kemudian pajak. Nah, ini berkaitan dengan bisa berupa bea masuk atau berupa insentif. Contohnya adalah ketika sekarang mobil listrik bagaimana bisa masuk ke Indonesia. Pemerintah mendorong supaya pemberian subsidi. Nah, kemudian tenaga kerja. Ini juga mempengaruhi karena biasanya di beberapa negara itu ada aturan atau regulasi. Ketika ada perusahaan yang mau berekspansi ke satu negara harus melibatkan tenaga kerja di lokal. Ya, membatasi jumlah tenaga kerja asing. Kemudian lalu bagaimana hambatan bagi perusahaan? Belum tentu di negara tersebut memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan kualifikasi atau kebutuhan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah hambatan perdagangan. Teman-teman pasti sudah belajar. Ada hambatan apa aja? Hambatan kuota, kemudian hambatan tarif. Ya. Kemudian, ya, jadi hambatan ada tarif dan non-tarif. Kemudian ada lagi berupa hambatan teknis, ada regulasi. Contohnya, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Pemerintah menetapkan beberapa regulasi, kalau mungkin kalian belajar di mata kuliah lain, oh ada produk-produk tertentu yang harus melakukan verifikasi dulu sebelum diimpor. Harus punya SNI dulu, ya kan? Nah, itu termasuk kepada hambatan perdagangan. Asesmen saya berikan pada setiap pertemuan melalui kuis atau tugas kelompok. Saya menjelaskan instruksi dari setiap tugas agar mahasiswa memahami cara menyelesaikannya. Berikut ini adalah aktivitas mahasiswa saat melakukan diskusi kelompok, membahas studi kasus yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara bergantian dan saya memberikan evaluasi atas hasil kerja mereka. Sekarang kita juga tahu sendiri bahwa K-pop itu sudah melebihi setengah dari industri musik di dunia dan semua orang juga sudah pasti tahu K-pop. Oleh karena itu, Coca-Cola sendiri melakukan kolaborasi dengan Stray Kids dan juga New Jeans. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.